Halo pecinta sepak bola, ketemu lagi dengan kami Fometic Channel. Masih di ajang Piala Eropa 2020 yang diselenggarakan di tahun 2021. Kali ini kita sudah sampai ke pertandingan final ya. Puncaknya dari Piala Eropa 2020 ini di pertandingan kali ini. Ya, tim negara yang lolos itu layak lah bisa dibilang untuk sampai ke final. Mereka telah melalui beberapa ujian, beberapa rintangan negara-negara yang bisa dibilang berkelas. Ya, kali ini kita akan membahas pertandingan antara Italia melawan Inggris. Italia luar biasa ya. Sampai saat ini Italia masih tidak terkalahkan sepanjang 33 pertandingan. Walaupun itu mungkin belum bisa mengalahkan rekornya Brazil dan Spanyol yang 35 pertandingan betul-betul tidak terkalahkan ya. Ya, walaupun Italia bisa memenangkan pertandingan ini di final Piala Eropa ini, ya dia belum berhasil memecahkan rekornya Brazil dan Spanyol. Nah, luar biasanya Italia ini, mereka selama penyisihan kemarin dari awal pertandingan grup mereka komplit, perfecto, menang terus, tidak pernah kalah, tidak pernah seri. Kecuali kemarin terhitung sebagai seri ya, pertandingan terakhir mereka karena diselesaikan dengan lewat adu penalti. Tapi memang kita anggap menang lah kali ini. Nah, bagaimana dengan Inggris? Inggris selama Piala Eropa kali ini mereka memang belum terkalahkan juga, dan bisa dibilang adalah Inggris mempunyai pertahanan terkuat pada Piala Eropa kali ini karena mereka baru kebobolan kemarin ketika mereka melawan Denmark melalui tendangan bebasnya Damsgaard ya, luar biasa. Nah, tapi Inggris di pertandingan penyisihan grup mereka berhasil ditahan imbang oleh Skotlandia. Ya, entah kenapa waktu itu Inggris ketika main sama Skotlandia mereka tidak mampu mencetak gol. Nah, walaupun Inggris kemarin ada kontroversial juga ya, penalti yang mereka dapat di ajang perpanjangan waktu ya sempat dianggap bahwa Sterling itu diving. Ya, tapi kita percaya dengan keputusan wasit dan kita anggap itu adalah sebagai keputusan yang terbaik. Oke, bagaimana peluangnya dua negara ini antara Italia dengan Inggris? Kita lihat dulu statistiknya seperti apa. Oke, kalau kita melihat histori dari 6 pertandingan mereka terakhir, sepertinya Italia sedikit lebih unggul ya, karena Italia berhasil menang 3 kali, seri 2 kali, dan Inggris sekali. Tapi pertandingan mereka terakhir berdasarkan friendly itu di tahun 2018 ya, cukup lama ya, itu berakhir dengan imbang skor 1-1. Oke, kita masuk ke tim statistiknya. Oke, kalau dari permen statistik, dari hal shooting Italia lebih unggul, berhasil melakukan 18 shooting per pertandingan, sedangkan Inggris hanya 10 kali shooting per pertandingan. Bagaimana dengan duel di udara? Inggris lebih unggul di angka 56%, sedangkan Italia di angka 44%. Dalam hal possession, ya Inggris sedikit lebih unggul di angka 53% dan Italia di angka 51%. Ya, sama-sama menguasai pertandingan ya dua negara ini. Bagaimana dengan passing successful? Juga beda sedikit, yaitu di angka 87%, sedangkan Italia di angka 85%. Average rating sama-sama di angka 6,9. Kita coba lihat dari situasional statistiknya. Oke, kalau berdasarkan situasional statistiknya, dari 12 gol yang telah dicetak Italia cukup produktif kalau kami bilang. 8 gol dari open play, 2 dari set piece, dan 1 dari counter attack, dan 1 dari on goal. Bagaimana dengan Inggris? Dari 10 gol yang mereka cetak, 6 dari open play, 3 dari set piece, dan 1 dari on goal. Sepertinya di sini Inggris belum pernah mencetak gol berdasarkan dari counter attack-nya. Padahal bisa dibilang counter attack-nya Inggris lumayan bagus ya kalau menurut kami. Oke, bagaimana dengan conversion rate? Kalau dari angka conversion rate, ternyata Inggris sedikit lebih unggul dibandingkan dengan Italia. Inggris di angka 17%, sedangkan Italia di angka 11%. Kita lihat positional statistiknya. Kalau berdasarkan positional statistik, Italia banyak menyerang dari kiri sebanyak 41%, dari tengah 25%, dan dari sisi kanan sebanyak 33%. Nah, di sini mungkin ada kekurangan Italia nih, karena kemarin ada bek kirinya Italia dari Roma itu cedera, Spinazzola kalau nggak salah. Nah, bagaimana dengan Inggris? Inggris menyerang dari sisi kanan sebanyak 37%, dari sisi tengah 23%, dan dari sisi kiri sebanyak 40%. Ya, memang sepertinya dua negara ini bermain di sayap ya, baik sisi kanan maupun sisi kiri. Oke, kalau kita melihat statistik tadi, sepertinya Inggris sedikit lebih unggul ya dibandingkan dengan Italia. Walaupun Italia lebih unggul dalam hal histori dan lebih unggul dalam hal shooting, tapi Inggris unggul dalam hal possession, dalam hal duel di udara, dalam hal passing successful, bahkan Inggris pun unggul dalam hal conversion rate-nya.
Ya bisa dibilang secara statistik Inggris sedikit di atas Italia. Nah, bagaimana dengan faktor yang lainnya? Ya kita lihat tadi kalau Italia lebih dominan menyerang dari sisi kiri sebanyak 41%. Ya, tapi memang di sini ada satu faktor yang harus kita highlight di sini, yaitu dengan cederanya Leonardo Spinazzola. Ya bisa dibilang ini merubah lini serangnya Italia. Ya kelihatan dari pertandingan mereka kemarin ketika mereka melawan Spanyol ya. Ya serangan dari kiri sepertinya kurang efektif dibandingkan dengan serangan-serangan sebelumnya. Ya kelihatan juga dari statistik bahwa serangan Italia nggak ada dominan di sisi kiri. Mereka bahkan ketika melawan Spanyol seakan-akan seperti terkurung ya. Spanyol lebih dominan dibandingkan dengan Italia. Ya ini menurut kami salah satu faktor yang cukup signifikan terhadap serangannya Italia. Ya sangat disayangkan sebenarnya. Ya bagaimana dengan Inggris? Ya Inggris salah satunya adalah mempunyai keunggulan sebagai tuan rumah. Ya kalau bisa dibilang mereka mempunyai keunggulan dalam hal dukungan dari para penonton. Tapi kalau dalam hal pemakaian lapangan sepertinya Italia juga sudah 2 kali bertanding di Wembley Stadium ya, dan mungkin sudah cukup beradaptasi kalau menurut kami. Ya bisa dibilang Inggris dan Italia sama lah dalam hal adaptasi terhadap lapangan. Tapi memang Inggris sedikit unggul dalam hal ya Inggris sebagai tuan rumah punya ambisi sekali ya untuk membawa Piala Eropa ini kembali ke Inggris, karena mereka terakhir masuk final itu kalau nggak salah di Piala Dunia di tahun 1966. Itu Inggris sebagai tuan rumah. Ketika Inggris menjadi tuan rumah Piala Eropa pun mereka tidak mampu masuk ke final. Hanya pada kali ini mereka mampu untuk lolos ke final. Ya, Gareth Southgate berhasil membawa ke final tidak sebagai pemain tapi sebagai pelatih ya. Ya, kalau kita melihat faktor-faktor tadi seperti statistiknya, lokasi pertandingan ini dimainkan, faktor cederanya pemain Italia, ya sepertinya pertandingan ini akan dimenangkan oleh Inggris ya. Agak berat buat Italia untuk memenangkan pertandingan ini, kecuali mereka berhasil merubah strategi dan mereka berhasil bertahan. Ya itu mungkin salah satu kesempatannya Italia kalau misalnya ingin memenangkan pertandingan ini. Karena dalam hal adu penalti sepertinya Italia punya pengalaman lebih dibandingkan dengan Inggris. Karena kemarin pertandingan mereka kemarin melawan Spanyol, mereka melaluinya dengan adu penalti. Dan Inggris kemarin hanya sampai perpanjangan waktu, tidak sampai ke adu penalti. Ya karena mungkin kemarin Inggris lawan Denmark kalau adu penalti bisa jadi malah Inggris yang kalah ya. Ya kalau dilihat dari performance Kasper Schmeichel luar biasa ya kemarin, beberapa kali dia melakukan penyelamatan gemilang. Ya itu mungkin salah satu peluangnya Italia jika ingin memenangkan pertandingan kali ini. Ya kalau menurut kami jika Italia tidak merubah strateginya, ya kemungkinan besar pertandingan ini akan dimenangkan oleh Inggris. Ya seperti slogannya Inggris ya, football is coming home. Nah, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Yang mau komen silakan, komen apa aja, asal sesuai dengan etika. Maju sepak bola Indonesia. Adios.